Semua bisa kena. Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, semua profesi, semua orang, semua yang berpendapat. Pemerintah dan DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu draft terbaru yang bakal disahkan itu isinya seperti apa. Tentu saja ada yang tahu draftnya seperti apa, tapi bukan kita-kita, bukan publik. Ya mereka-mereka yang ngutang-ngutik pasal aja yang tahu. Kenapa sih sukanya main rahasia-rahasiaan? Kenapa sih makin kesini makin hobi bikin undang-undang dengan sembunyi-sembunyi? Pengesahan RKUHP menuai kontroversi di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perumusan RKUHP dianggap ugal-ugalan dan tidak mempertimbangkan dampak yang akan diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan para ahli dan transparansi dalam proses perumusannya. Hendaknya, perumusan suatu kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur formulasi kebijakan. Jadi, apa sih formulasi kebijakan itu? Siapa saja yang melakukan formulasi kebijakan? Dan bagaimana prosesnya? Sebelum membahas mengenai tahapan dalam formulasi kebijakan publik, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari formulasi kebijakan publik. Banyak ahli berpendapat mengenai pendefinisian dari formulasi kebijakan publik. Yang pertama ada Udoji. Udoji menyatakan formulasi kebijakan publik sebagai seluruh proses identifikasi dan pendefinisian masalah, perumusan solusi dari masalah tersebut menjadi suatu political demand, serta menyalurkannya ke dalam suatu sistem politik. Selanjutnya yaitu proses menentukan sanksi atau legitimasi dari suatu tindakan, termasuk di dalamnya legitimation and implementation, serta monitoring and review. Selanjutnya ada Eugene. Menurut Eugene, formulasi kebijakan adalah menentukan alternatif yang mungkin untuk dibuat suatu kebijakan, di mana kita mencari satu alternatif terbaik dari kemungkinan yang ada. Kemudian ada Dan. Dan menyatakan secara singkat, formulasi kebijakan yaitu pengembangan dan sintesis dari alternatif-alternatif pemecahan suatu masalah. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan publik merupakan penyelesaian suatu masalah oleh para aktor pembuat kebijakan dengan menentukan suatu alternatif terbaik dari kemungkinan yang ada untuk dibuat suatu kebijakan. Formulasi kebijakan publik merupakan tahapan teknis dan tahapan paling formal, karena terfokus kepada mekanisme resmi pembuatan suatu kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan publik terhadap langkah analisis peramalan atau forecasting, yaitu menguji masa depan yang plausible dan potensial atau masuk akal dan secara normatif bernilai, mempertimbangkan akibat dari kebijakan yang diusulkan, mengetahui kendala apa saja yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. Aktor kebijakan publik. Aktor begitu penting dalam proses formulasi kebijakan. Aktor kebijakan publik adalah siapapun yang berperan untuk menentukan isi kebijakan beserta tahapan-tahapan prosesnya. Aktor ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktor resmi atau partisipasi pemerintah dan aktor tidak resmi atau partisipasi non-pemerintah. Aktor resmi terdiri dari instansi administrasi atau badan-badan administrasi, presiden atau lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Yang pertama, ada badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintah atau instansi administrasi. Badan administrasi sebagai badan pelaksana kebijakan publik yang sering terlibat dalam perkembangan prosesnya. Aktor yang kedua adalah lembaga eksekutif atau presiden. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Aktor selanjutnya adalah lembaga legislatif. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Dalam menetapkan peraturan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif ataupun legislatif sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau
menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kita beralih ke aktor tidak resmi atau partisipasi non-pemerintah. Partisipasi non-pemerintah ini terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Kelompok kepentingan mempunyai fungsi untuk mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dalam dukungan, tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Mereka memberi banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini, mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Warga negara atau individu. Dalam tatar ormatik demokratik, warga negara atau individu ini memiliki hak untuk didengarkan dari para pejabat publik. Begitu pula para pejabat publik yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan para warga negara. Sehingga warga negara ini masih berpeluang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Partai politik. Di negara-negara demokratis sekalipun, partai politik berperan sentral manakala kompetisi pada pemilihan umum dalam rangka untuk mengawasi sekaligus mengisi orang-orang di pemerintahan. Dalam masyarakat modern, partai-partai politik cenderung melakukan agregasi kepentingan. Partai tersebut berusaha mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok kepentingan menjadi alternatif kebijakan. Keinginan untuk memperoleh dukungan saat pemilu mengharuskan partai politik memasukkan tuntutan-tuntutan yang luas dalam masyarakat dan mencegah kelompok yang menonjol untuk menjauh. 1. Model kelembagaan, bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, dan apapun yang dibuat oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Alasannya ada 3. 1. Pemerintah merupakan lembaga yang sah dalam membuat kebijakan. 2. Fungsi pemerintah universal. 3. Pemerintah mempunyai hak monopoli fungsi pemaksaan. Kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah tempat kebijakan tersebut diterapkan, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan kurang berinteraksi dengan lingkungan. 2. Model proses. Politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Proses kebijakan publik adalah sebuah rangkaian kegiatan, identifikasi masalah, agenda formulasi, perumusan proposal kegiatan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Model ini memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan publik seharusnya dibuat. Kelemahannya adalah kurang menekankan kepada substansi seperti apa yang harus ada. 3. Model kelompok. Bahwa kebijakan merupakan titik keseimbangan atau equilibrium. Interaksi dari kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan dianggap yang terbaik. Peran sistem politik adalah untuk memanajemani konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan. Intinya, hanya mereka yang mempunyai akses terhadap kelompok-kelompok tersebut yang dapat terlibat dalam proses formulasi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan hasil dari perebutan kepentingan dari kelompok-kelompok yang dominan. 4. Model teori elit, berkembang dari teori elit massa. Bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 2 kelompok. Yang pertama, pemegang kekuasaan atau elit, dan yang tidak memiliki kekuasaan massa. Pandangan negatifnya adalah dalam sistem politik, pemegang kekuasaan politiklah yang menyelenggarakan kekuasaan politik sesuai dengan keinginannya, dan rakyat sengaja dimanipulasi agar tidak masuk dalam formulasi kebijakan. Sedangkan pandangan positifnya adalah bahwa kelompok elit yang berhasil menduduki puncak kekuasaan karena berhasil membawa negara bangsa ke kondisi yang lebih baik, dan elit mempunyai visi kepemimpinan dan kebijakan publik akan diwujudkan menjadi kenyataan. Elit secara top-down membuat kebijakan yang diimplementasikan oleh administrator kepada rakyat atau massa. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan dalam pembuatan kebijakan, dan kebijakan yang dibuat tidak selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat. 5. Model rasionalis, dikenal dengan rasional komprehensif dengan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum sosial gain, yang artinya pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Formulasi kebijakan publik harus didasarkan kepada keputusan yang telah diperhitungkan rasionalitasnya. Dianggap model ideal yang mencapai efisiensi dan efektivitas kebijakan. Kelemahan pendekatan ini yaitu konsep maksimum sosial gain yang berbeda-beda dalam kelompok kepentingan. 6. Model inkrementalis, lahir sebagai kritik model rasional karena pembuat kebijakan rasional tidak melakukan seperti proses pendekatan rasional karena tidak cukup waktu, intelektual, dan biaya. Inti dari model inkrementalis adalah mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan beberapa modifikasi. Namun, pada tingkat tertentu, kebijakan inkrementalis tidak saja terjadi karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena keberhasilan di masa lalu yang menciptakan rasa puas diri yang berlebihan. 7. Model pengamatan terpadu,
mixed scanning. Model ini merupakan upaya penggabungan model rasional dan model inkrementalis. Dikenalkan oleh Elzioni pada tahun 1967, dan intinya dari model ini adalah menyederhanakan masalah. Model yang ke-8 yaitu model demokratis. Dikatakan sebagai model demokratis karena model ini menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi diikutsertakan sebanyak-banyaknya. Intinya bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi dari stakeholders. Untuk model selanjutnya yaitu model ke-9 ada model strategis. Model ini menggunakan rumusan tuntutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Model ke-10 yaitu model permainan atau game theory. Konsep kunci dari teori permainan ini adalah strategi, di mana konsep kuncinya bukanlah yang paling optimum namun yang paling aman dari serangan lawan. Yang ke-11 yaitu model pilihan publik. Model ini juga dikenal dengan sebutan public choice, social choice, atau rational choice, yang intinya melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar dari kebijakan ini sendiri yaitu berangkat dari teori ekonomi pilihan publik atau economic of public choice yang mengandaikan bahwa manusia adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Model selanjutnya yaitu model sistemi. Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Dalam pendekatan ini dikenal dengan 3 komponen, input, proses, dan output. Model selanjutnya yaitu model deliberatif. Model ini adalah kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap perumusan kebijakan harus dikomunikasikan dan melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Peran pemerintah di sini lebih kepada legalisator dari kehendak publik, sementara peran analisis kebijakan sebagai prosesor proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Model yang terakhir yaitu model ke-14 ada model keranjang sampah atau garbage can. Ini menggambarkan pengambilan keputusan sebagai satu proses yang acak dan kompleks, di mana masalah, solusi, aktor, dan kebijakan muncul dan bertemu secara tidak teratur dan tidak terduga. Model ini mengasumsikan bahwa kebijakan dibuat melalui proses yang tidak terstruktur, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga, dan bergantung pada konteks yang spesifik. Tahapan atau proses formulasi kebijakan yang pertama adalah perumusan masalah kebijakan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan, kemudian membuat perumusan yang jelas terhadap masalah tersebut. Yang kedua adalah penyusunan agenda pemerintah. Karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak, para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan masalah yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah itu mempunyai sifat yang khas, lebih konkret, dan jumlahnya terbatas. Yang ketiga adalah perumusan usulan kebijakan. Yang pertama adalah identifikasi alternatif, dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Problem yang hampir sama atau mirip dapat dipakai alternatif yang lama. Yang kedua adalah mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan jelas pengertiannya. Yang ketiga adalah menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif nilai bobot kebijakan dan kekurangannya masing-masing. Yang keempat adalah memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan untuk dilakukan setelah pembuatan kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Yang keempat atau proses terakhir dari tahapan formulasi kebijakan adalah pengesahan kebijakan. Sebagai satu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima, conforming to recognized principles or accepted standards. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi, sistem politik, dan sebagainya. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Selain itu, kegagalan kebijakan atau program dalam mencapai tujuannya sebagian besar disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam pengelolaan tahap formulasi kebijakan. Sekian penjelasan materi tentang formulasi kebijakan dari kelompok kami. Saya Aulia Rahmi, saya Malani Rahman, saya Anul Maharani, saya Aulia Nisa, saya Jessica Windy. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.